Allah Ta'ala sampun dawuhaken ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Pengaosan ing niki zaman sangat penting, terutama ingkang ngobati ruhani. Peranan jiwa menika wau sangat kita butuhkan, karena dengan jiwa atau ruh yang sehat akan membangun ketakwaan kita, akan lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak terlepas dari Allah Ta'ala diberi satu obat yang luar biasa supaya kita ini tidak menjadi golongan manusia yang lupa. Sebab kalau sudah terjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan timbul satu kemaksiatan yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, adalah kemaksiatan hati kita, kemaksiatan batiniah kita, sehingga mengotori sanubari. Kalau secara lahiriah sudah ada alatnya, umpamane adus sabedina ada yang sing ping 3, nggih wenten sing ping 3, ada saping kalih atau kaping sepindah. Wudu nggih boten saged ditang malih. Sing mudawamatil wudu tajdidul wudu sepiturute kathah. Wenten sing cukup wudune tiap badhe salat kemawon. Tapi pertanyaanipun, apakah wudu kita itu mencapai batiniah kita atau tidak? Atau wudu kita semata sebagai syarat belaka untuk sahnya sholat? Sehingga kita tidak bisa membawa karya buah wudu untuk kehidupan sehari-hari yang mengandung filosofi sangat tinggi sekali. Itu belum obatnya hati, kita mengambil saja dari babul wudu. Setiap hari kita umpamanya wudunya 5 kali setiap mau sholat fardu, lamun ditunggu basuh rai ping 3 sewuduan ping 5 berarti 15. Iku sing sedina. Umpamane sebulan berarti 15 kali ping 30 pira lho 450. Kita ku ngubah rai sebab wudu 450 kali. Ngubah tangan pada baik, ngubah suku atau sikil ya pada baik, telinga telinga ubun sama 3 kali. Kalau dihitung 450. Tapi buahnya apa? Paling buahnya kita dapat bersih, karena kita jadikan wudu hanya semata-mata syarat. Lamun saumpamane wudu niku kita dadosaken bisa menerobos ke batiniah kita, insya Allah bisa jadi wali kabeh lamun beli kaburan mah. Ya primen kon beli. Kita wasapi bendina wudu ping 3 sedina sungi ping 15. Sulan 450.
tambah isin, tambah tawadu, apa beli maring Allah Ta'ala. Apakah semakin tambah kita sombong, kita takabur? Jare wong kita, wong Pekalongan ku tambah degek. Beli semakin dingkluk. Ini buahnya orang membasuh muka. Walaupun alim setinggi langit, mutawadian, tawadu. Pertama tawadu, adab asor kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab asor yang diiringi dengan ma'rifatnya. Bukan semata-mata pengakuan karena supaya ditulis orang ahli tawadu. Bukan. Akeh wong nulis awake dhewek munine al-fakir. Al-fakir. Beli weruh karpe al-fakir kuprimen. Al-fakir ningersane Allah Subhanahu wa taala, bukan al-fakir untuk menunjukkan ketawaduan pribadi, salah. Tapi al-fakir di haribaan Allah Subhanahu wa taala, kita ku beli duwe apa-apa. Lamun Allah taala beli maringi fadole embuh, kita ku dadi apa? Loh, ini di sini. Ma'rifatnya semakin tumbuh. Tauhidnya semakin luar biasa. Selalu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala sedangkan melihat dirinya tidak ada apa-apa. Kecil. Begitu pula ketika kita melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tawaduknya, kita syukur kepada baginda Nabi. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya tidak mengerti terima kasih kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa terima kasih kita kepada Rasulullah? Seumpamanya sabab tidak Rasulullah dilahirkan, dengan sebab Rasulullah dilahirkan kita mendapat fadl dari Allah Ta'ala. Apa? Rupa al-imani wal Islam. Kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kita bisa berpegang kepada Al-Quran. Kita tahu hadis-hadisnya Rasulullah. Kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang makruh, yang mubah dan yang subhat, mana akhlak yang baik dan akhlak yang tidak baik. Kita mengerti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada para ulama, taat kepada pemerintahnya, taat kepada kedua orang tua. Kalau tidak ikut Rasulullah, apakah kita ngerti itu semuanya? Jangankan lagi kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita belum ada apa-apanya. Mau mengadakan begini, ingat jasanya Rasulullah SAW. Yang ketiga, tawaduk kita kepada para guru kita, para ulama kita, para sholihin. Terus tawaduk kita, walaupun kita melihat orang tua kita itu bodoh, alif lempeng gak beli weruh, saking ketinggalan. Terkadang kita menganggap sepi karo wong tua. Beli sadar, orang tua kita bangun pagi padu sholat subuh baik. Sing penting wis bisa ngelakoni sholat subuh, balapan beli weruh musim ketiga, beli weruh musim rendeng ning sawah. Bari macul pikirane dudu kanggo awake dhewek, pikirane ning anak. Kita wis kedarung bodohe kaya mengkenen iki. Ngaji gak beli bisa.
Apa mungkin anak-anak kita akan turun seperti kita maning? Orang tua kita tidak mau yang demikian. Bagaimana kalau musim hujan? Kita kedinginan, orang tua kita tidak, masih mencangkul dan sebagainya. Apalagi kalau sudah musim kemarau, bapak-bapak kita yang di kota-kota musim panas, yang terkadang menarik 1,5 kintal, belum orangnya. Paling berapa uangnya, 50.000 rupiah atau kurang. Yang dipikirkan siapa? Anak istrinya yang di rumah. Aja nganti pedot sekolah, aja nganti pedot pesantren. Itu jasa-jasa orang tua kita. Tidak cukup dari itu, waktu kita kecil digendong bari mak. Ini sing wis pada dua anak terutama. Lamun dengan bocah deleng bocahku panas temenanan blegedekan panas. Ya Allah, nangis maning-maning nangis. Jari wong tua apa ngucape? Duh Gusti menabi sakit kangge kula mawon aja nggo bocah. Itu orang tua perjuangannya. Kita punya rezeki banyak, makan di restoran belum tentu kita ingat sama orang tua. Buk iya ya gona tuku apa sega senengane emakku apa nasi rawon, apa nasi lengko, apa nasi apa. Ingat kepada orang tua. Sehingga ketika mau makan menyuap kepada mulutnya sendiri, mata kedua orang tua kelihatan di mata kita. Beli sidak, gagian-gagian baik, pingin age-age. Pumpung mak karo bapak durung sare. Begitu diterima oleh bapaknya sama ibunya, siraku nang batie sepira. Wis iling bari wong tua. Wong tua ku ngregel atiye. Dongane ku dawa. Aduh, nang besok siraku tak tungakaken sehat walafiat dawamu rezekine akeh itu ini segam sepincuk iki dungane wong tua ngungkuli gunung Ceremai gedene. Itu orang tua kepada anak. Orang tua kita makan dalam prasmanan, kalau tidak malu sih kita kimangan enak, sedangkan bocah kita ku arang makan enak baik. Kalau mau bisa kepingin dibungkus, ben dipangan barengan bari anak-anak ning omah. Itu orang tua. Begitulah hebatnya perjuangan orang tua. Maka ketika kita ziarah kubur kepada orang tua, apa yang pertama kita lakukan? Tahlilan, yasinan. Ya wis adat dari mengkonon sih. Tapi pernah tidak kita ziarah kubur sebelum baca apa-apa kita ngomong, "Mak, Pak, ngapurai sing gede mak kanggo kita ki sunah dateng Allah Ta'ala. Ngapurai kita kudurung sempat nyenengaken membahagiakan orang tua. Panjenengan sudah pulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Durung bisa balas jasane orang tua." Lah itulah. Maka apakah kalau sudah orang tua sampun boten benten putus tidak bisa kita membalas? Ada. Siapa yang mengatakan putus? Tidak. Bagaimana cara membahagiakan kepada kedua orang tua? Menjalin saudara sing kompak rukun, beli pecah belah. Beli ngisin-ngisinakan wong tua loro ning jero kubur. Tukaran kakak ngadi. Terkadang permasalahannya tidak seberapa. Coba kalau kita bisa membawa barakatil wudu, tawaduk kita akan menambah makrifah kita kepada Allah Ta'ala. Dan tahu mengenal jasa kedua orang tua. Itu wudu baru basuh muka.
Sepele niku katone. Katone enteng bae ya. Wong kita dewek pinter ngomong durung tentu bisa ngelakoni. Satu. Lalu yang di bagian diwudui apa? Di dalam muka kita ini mata, mulut. Kesucian mata kita yang kena air wudhu ini sudah sejauh mana? Kita belanjakan kepada yang baik lebih banyak atau yang jelek lebih banyak? Kalau pakai pakaian putih yang sudah bersih begini, mau duduk saja kita lihat kursinya kotor apa beli. Kalau mau duduk di bawah, tengok-tengok dulu, cari kertas koran atau apa. Karena menjaga pakaian. Padahal pakaian itu seputih apapun, paling tinggi 2 hari dilepas cuci. Tapi kalau mata saben hari nemplok. Itu satu. Pakaian saja kita menjaga supaya tidak kena kotoran karena sudah bersih. Mata kita sudah diwudui, sejauh mana kebersihan itu kita jaga. Apakah mata kita ini selalu untuk melihat orang, kejelekan orang, suudon kepada orang. Asyik kalau melihat orang jelek. Apakah mata kita belanjakan kepada itu? Tidak. Matanya mesti husnudon terus. Satu husnudon kepada Allah Ta'ala, husnudon billah, husnudon kepada Rasulullah, husnudon sesama makhluknya Allah Ta'ala. Saya punya guru dulu, namanya Mbah Kiai Misbah. Jalan-jalan badewang Sultan Benda. Melaku sekarang pun sepuh. Ini tengah sawah pas jam 11 siang kok. Mandek. Beliau sing kampung kok. Jari hati kita ya Allah, panas-panas mengenenku mandek. Akhir selesai sekitar seperempat jam. Yai terusakan, yip, perlu beli mau lamun kita mangkat terus jalan ki, boten yai. Ku mau ku anak ayam beli, masih notoli pari, sing bekas panenan, masih menikmati rezeki, sing Allah Ta'ala. Lamun kita liwat ku berhenti medot kenikmatannya ayam. Makhluk saja dijaga kehormatannya. Apalagi sesama manusia. Bukan malah mata kita ini asyik. Tidak mempunyai filter. Mulut kita lebih-lebih terkadang. Tidak kita belanja dengan yang baik-baik. Kita tahu sekarang musim corona harus cuci tangan. Benar. Tidak cukup itu saja. Mau makan juga tangan kita cuci. Habis makan pun ada cuci mulut. Entah itu pisang, entah apa. Tapi kapan kita cuci mulut pakai tasbih, pakai zikir, pakai selawat kepada Allah, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir kita kepada Allah supaya mulut kita itu baik, tidak sembarangan asal wani ngomong. Bikin suara yang terkadang supaya melihat umat, supaya lihat bangsa ini pecah belah, seneng, asyik, gatel kalau tidak melihat bangsa ini pecah belah. Kemana buah wudhu kita? Kemana hiasan kita, bidzikrillah kita? Coba. Terkadang oknumnya membuat hoax. Asyik kalau lihat perpecahan. Inilah. Tapi kalau mulut kita berkatil wudhu terjaga, setiap satu huruf, 2 huruf pasti ada nilai dan harganya. Karena menjaga cangkem itu enak, beli sembarangan ngomong.
Ada orang yang contoh gampangan bain ki. Ya maklum seumur-umur iku nembe belajar wudu. Ceritanya belajar nganggo sarung. Alhamdulillah gelem ning musola, gelem ning masjid. Terkadang kita dewek deleng wong kun sing beritahu manjing masjidku. Kaget. Tidak kita sapa, tidak kita sambut. Jarang. Apa jawabnya? Mang, ngimpi apa nih wis kilingan mati tasira. Tumben paingan bae mendung bae jadi ente kembali. Iya bener tobat. Sira mau beli weru penjuk maning mati ku beli weru. Lah bubar sok iki beli salat maning wong kon kok. Ganti musala. Coba kalau kita datang, beliau datang. Mang, alhamdulillah. Bakal mencorong niki musolat kita, ki musolat masjid kita tambah mencorong. Mencorong primen jasiraku. Sisi panjenengan kersa berjamaah tembriki tambah bening ki musolat niki kene. Tambah padang sebab jenengan mangke jang salat subuh tekan digasik kan. Bangga. Ini pendidikan ulama yang luar biasa. Ada satu yang top, tapi jarang diterjemahkan yang luas. Apa diantaranya? Kira-kiranya masih betah apa beliin ki? Jam rolas ini. Lanjut kita sing doer panjenengan ngantuk. Ada orang mati keluar dari rumah atau di musola, biasanya palebe wakil keluarga atau kiai ngucapaken ya sakseni ya para sederek niki mayit saya masih ana beli gini kene temenan ta terus sing ngrungokaken primen jawabe pripun nggih sae terkadang jawaban jenengan niku ora manjing akal. Loh, bisa mengkonon si primen bib. Ya iya wong kini kita weruh mati nih wong kini kesurupan botol. Duduk kesurupan jin bae beli. Kesurupan botol ini mati ya. Umpama gitu mah. Kan ngoten. Tidak masuk akalnya di sini. Kita weruh wong kon nakal. Tapi tetap baik nalika dibawa ke masjid kita suruh ikrar. Saksen inggih para sederek. Niki mayit saya nggih. Nggih mboten. Berarti panjenengan kalian kula gadah tugas tutup buku. Jangan suka menceritakan orang-orang yang sudah meninggal. Kalau kita sudah ikrar berani menyatakan baik, harus kita mengatakan orang itu baik. Jangan diungkit-ungkit lagi. Bengen uripe si fulan ku. Alah tukang kayakin. Apa maning anaknya maning ku. Jahat maning ku. Ini terus berputar. Padahal waktu meninggalnya si A kita berani mengatakan menyaksikan baik. Masih diungkit baik biliren-liren. Pendidikan akhlak orang tua kita jauh. Sudahlah yang bukunya yang dahulu yang masih hitam tapi yang putih masih banyak. Ayo sing putih ditulis yang baik. Pendidikan yang luar biasa dari orang tua kita. Nah, ini mulut ini. Telinga diwudui. Hari tangan jelas miskin besini ngerai bae. Kuping itu filter beli nih. Krungu sing kana omongane durung beres, durung tentu jelas bel mana. Hati-hati gini bakal anak yen. Engko bubar corona bakal ana maning. Sing top maning sing ngomong sing gawe wis konon bae mah. Durung apa-apa suwani nyaraken. Nah, seneng kalau rakyat umat iki gundah. Hatinya kecil, imunnya menurun, mentalnya menurun.
Kalau sudah imun mentalnya menurun, kerjanya serba was-was. Aduh, kita kok bakal mengkanen, primen, sampai ada yang tidak berani keluar rumah. Lah inilah. Gara-gara apa? Kuping ku. Coba kalau telinga kita menjadi punya filter, kok dingin, kok mah berita mah biasa. Sing mengkonon ku. Tuli dideleng dingin sumber rega sing ngendi dingin ku. Dengan tenang aja. Corona primen bu primen ku makhluk ya Allah Ta'ala. Pada bari kita ini. Sing arane makhluk ya Allah Ta'ala kuwi beli bisa duweni kuasa nguripaken utawa mateni. Pejagesan saking Gusti Allah Ta'ala. Tauhidnya mapan, makrifatnya mapan. Karena apa? Telinga punya filter. Itu sedikit sajalah. Sudah dari wudhu kita ambil itu. Nah batiniahnya. Kalau kita sudah punya air untuk cuci muka, mandi biasa, wudhu. Nah sekarang berapa kali kita mencuci hati setiap hari? Ikan dele kayak ngapa ke penyakit jero hati ini. Takabur, kibir, sum'ah, hasud, dengki, wis nutupi ning hati kita ku kandeles piran nggih. Kapan kita bersih hati kita? Supaya ruhaniah kita hidup. Kapan? Supaya tidak menjadi orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing watiraken para bapak, para ibu satu. Apa diantaranya? Ketika orang mau mati, nazak lupa kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ditalkin Allah melingkuk. Sapa Allahku. Karena apa? Hatinya tertutup. Mahjubun. Nah, ini bahayanya kalau sudah. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Itu obat hati, airnya untuk mencuci hati. Tadi ukirannya hasud, dengki dan lain sebagainya diganti dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya hatinya bersih. Kebersihan kejernihan hati sampai mewarnai telinganya, mewarnai matanya, mewarnai lisannya, mewarnai tangannya, mewarnai ubun-ubunnya, mewarnai kakinya, sampai di dalam kuburnya. La ilaha illallah. Kita bawa dalam kubur la ilaha illallah. Tidak menjadi golongan orang yang ghaflah, lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru obatnya ruhaniyah, obat hati. Memang orang kalau sudah lupa, biasanya syukurnya kurang, terima kasihnya kurang. Coba kalau orang selalu ingat jasanya orang, syukurnya semakin meningkat. Contoh segampangan baik. Bapak-bapak ini tadi baru kita bersama-sama melakukan kebangsaan, tidak? Ya. Itu bagian dari syukur kita kepada Allah. Satu. Kedua, lagu ini mengandung ikrar. Pernyataan yang dalam lagu kebangsaan. Contoh ketika kita mengucapkan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Benar? Benar mboten? Lagi, benar apa mboten? Tapi dalam lagu, apa dalam seremonial toh?
Apa kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita bersyukur kepada Allah bahwa kami mempunyai tanah air Indonesia. Indonesiaku, tanah airku. Silakan mau belajar di Timur Tengah, mau belajar di Eropa, di Afrika, dengan segala pakaiannya macam-macam, tapi tidak akan melenturkan keindonesianan. Nganggone desi makan pakai sendok garpu, yes yes no dan sebagainya, pakai roti, pakai peso. Tapi ketika ditanya, what you come from, Anda dari mana? Indonesia, tegas jawabnya. Bangga dengan keindonesianannya, walaupun makan pakai roti sendok garpu. Itu istimewa kalau bisa begitu. Loh. Itu diantaranya. Indonesia tanah airku. Sampai kapan kita bisa menembus pelajaran ini kepada anak-anak kita? Diajarkan anak-anak kita. Dan kita tarik lagi lebih jauh. Ketika kita mengucapkan Indonesia tanah airku, kalau hari proklamasi mesti diiringi oleh pengibaran sangsaka merah putih. Diangkat hormat kita kepada apa? Hormat kita kepada secarik kain, tidak. Tapi di dalam merah putih itu ada nilai kehormatan bangsa, jati diri bangsa, harga diri bangsa ada di dalam merah putih. Maka kita menghormati harga diri bangsa, kehormatan bangsa, jati diri bangsa. Itu sing dimekarepaken, hormatku mengkono, dudu nyembah ning bendera atau mitos, bukan. Jadi biar tahu. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang mengangkat, yang menghormati kehormatan bangsa sendiri, harga diri bangsa sendiri. Pasti ya kita sendiri yang harus mengangkat. Lah itulah. Maka tanamkan kepada anak-anak kita akan mencintai. Kedua kali kita akan syukur. Bendera itu mustahil akan bisa berkibar dengan sendirinya. Mustahil tanpa perjuangan. Apa dianggapin bendera ku ngadeg dewek tah? Pira pahlawan kita yang gugur. Korban nyawanya, meneteskan darah, keringat, lari-lari pakai bambu runcing. Kita wis andil apa? 1945 kita ada di mana? Paling jawabnya enak bae durung lahir. Wis dituakan sitik tahun 47. Ya sami mawon bib dereng lahir. 48 ada peristiwa apa di Madiun, ya beli weruh. Paling weruh yang sebagian jawabnya pun kayak kita sih masih nom, masih cilik. Sing bocah sekian sebagian tahun 65 aku menangi beli, jare baik kita sih. Berumah beli ya. Semakin hilang sejarah ini, semakin hilang. Sangat mengkhawatirkan kalau sejarah sudah semakin disunatin. Kekuatan nasionalisme itu adalah kekuatan sejarah. Kalau kita tahu sejarahnya orang tua, pasti kita akan cinta kepada kedua orang tuanya luar biasa. Kalau kita cinta, tahu bagaimana mengerti perjuangan baginda Nabi luar biasa, kita akan tambah cinta sama Rasulullah SAW. Kalau kita mengetahui bahwa perjuangan bangsa kita dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan, kita akan cinta kepada bangsa dan tanah airnya luar biasa. Karena kita mengetahui perjuangan para beliau. Tapi apabila kita sudah melupakan kepada sejarah-sejarah apa yang ada di negeri tercinta ini, mana mungkin kita bisa menghormati. Nah, ini nasionalisme kita melentur. Inilah yang paling saya khawatirkan. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah.
Jadi ketika kita mengalunkan itu lagi lagu, kita ingat, ya Allah, begitulah perjuangan orang tua kita dalam andil memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Bagaimana perjuangan orang tua kita dahulu? Mbuh kita membeli beruhi ning kene iki babatan. Lamun pan gawe omah masih pasang usuk reng, sedurung usuk reng dipasang ana blandare ning tengahku sungguh panjang dewek. Apa ning kene? Yunan. Ana pariye beli. Pasang pari, tebu, janur, pisang, kelapa, apa maning? Apa maning? Itu perjuangan orang tua kita dahulu sudah sejauh itu. Padahal nih ya, kalau pasang bendera merah putih di depan rumah yang akan kita bangun, itu Belanda tahu didor tuh orang. Paling tidak ditangkap. Karena apa? Instansi pemerintahan Hindia Belanda benderanya ya bendera penjajah. Tapi bagaimana orang tua kita menanamkan nasionalisme supaya tidak melupakan benderanya? Hebat perjuangannya. Gawe omah, janure pasang, tebu, selesai, baru masangnya bendera beli sembarangan, nganggo donga. Dongane dipasang, ya sing mampu menyan bu apa, pakai menyan barang ya wis daripada mampu kelek lah. Ngelang-ngelang temen jabe aja itu kan menyan begini wis ketinggalan aja bahas menyan. Ki bahkan menyan karo mampu kelek kita ku sedep endi konon bae kan. Enteng-entengan aja ruwet jawabane. Wis. Tuh. Pasang wangi, amin. Anak bekak kaya memang nih ngono. Terkadang. Landane liwat. Di dalam. Amin. Tapi pan masang bendera dulu. Di dalam. No problem. Budaya ini culture. Nah, saya sirabe sing goblok ngono. Bisa orang tua kita begitu. Terkadang 3 hari 1 minggu sampai 10 hari tidak langsung dipasang reng atau usuk atau digendengin, tidak, didiamkan dahulu, merah putihnya nyolok, landane belum bisa ngomong, tapi filosofinya panjangan perlu belajar, kita perlu belajar. Apa diantaranya? Janur kising ayu kuning langset 10 dina bae kepanasan berubah kelire beli itu. Berubah kuningnya butek sisi coklat katone. Pariye kusing kuning ayu pada baik bangkri coklat. Kelapane berubah, pisangnya mateng dan lain sebagainya. Kira-kira merah putihnya melu mateng belin ku. Melu mateng tidak? Tidak, jadilah bangsa yang merah putihnya tetap tidak mudah diganggu, tidak mudah dipengaruhi apa-apa. Loh, itu filosofi orang dahulu sampai sebegitu jauh cara menanamkan cinta merah putih. Lah kita bisa pernah andilapan gitu. Apa ribut baik, kena corona ribut. Kena nganggo apa masker ribut, tinggal dinek mati wae beli oyo ribut, khawatir ini. Nah, inilah. Maka dari itu kita mohon dengan hormat, ayo tingkatkan kecintaan kita. Jangan sampai kita menjadi umat yang mengecewakan para ulama.
Kalau kita menjadi bangsa, jangan sampai kita mengecewakan pendiri bangsa, leluhur bangsa ini. Jangan sampai memalukan kepala beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Caranya kita memperkuat kesatuan persatuan, kebinekaan ini kita jaga dengan baik, kita menghargai hak-hak orang lain, kita perkuat dengan kebinekaan itu akan memperkokoh kesatuan persatuan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis kon ngomong maning kon ndonga maning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selajenge donga kula sumoaken dumateng Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama latafta fi 'azamatika duna lutafai wa 'alauta bi 'azamatika 'ala al-udama'i wa 'alimta ma tahta ardika ka ilmika bima fawqa arsyik fa kanat wasawisi sudurika al-alaniyati indaka wa alaniyatil qawli kasiri fi ilmik wa anqada kullu syai'in li 'azamatik wa khada'a kulli dhi sultan li sultanik wa sara amru dunya wal akhirah kulluhu biyadik ij'alli min kulli hammin wa ghammin asbahtu amsaitu fihi farjan wa makhraja. Allahumma inna afaka an dunubi wa tajawuzaka an khati'ati wa satraka ala qabihi amali atma'ani an as'alaka ma la istawjibu minka mimma qasurtu fihi at'uka aminan wa as'aluka musta'nisan fa innakal muhsinu ilayya wa anal musi'u ila nafsi fima baini wa bainaka tatawaddadu ila bini amika wa atabaghadu ilaika bil ma'asi walakin thiqatu bika hamalatni alal jara'ati alaika fajud jaluk dengan Allah Ta'ala dek-dewek. Fajud bifadlika wa ihsanika alayya innaka antat tawwabur rahim fa innaka qulta wa qawlukal haq Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu ma yasha wa huwal qawiyyul aziz ya latif ya khabir ya hafid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi